Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, anak saya itu usianya 3 tahun 8 bulan. Eh, Kebetulan sampai detik ini tuh kalau disuruh belajar tuh ya Ustazah, terutama belajar angka, itu dia nggak mau. Terus udah gitu pernah saya sekolahkan juga karena eh, tujuan saya untuk menyekolahkan sih lebih ke sosialnya gitu ya. Dan eh, karena kemarin itu qadarullah eh, anak COVID ya, jadi sosial dan bahasanya tuh memang kurang, jadi saya sekolahkan. Setelah saya sekolahkan, sepertinya tidak nyaman karena kan di sekolah itu kerjanya tuh menempel, menggambar, mewarnai. Terus saya bilang, kenapa kakak nggak mau sekolah? Karena sekolah itu bete, katanya gitu, Ustazah. Terus saya bilang, Mm-mm. bete kenapa? Aku nggak mau menempel. Terus maunya apa? Saya bilang, aku mau lari-lari aja, mau nangkap belalang, mau nangkap siput. Karena memang kan sukanya binatang ya Ustazah. Iya. Jadi pertanyaan saya, dalam multiple intelligence itu, apakah anak usia 3 tahun 8 bulan sudah terlihat dari rangkaian multiple intelligence itu? Dan eh, yang jadi pertanyaan saya juga, apakah usia under 4 tahun itu memang anaknya belum menemukan, belum ada keinginan untuk belajar tentang matematika, karena kan bagaimanapun juga saya harus mengenalkan tentang abjad, tentang eh, huruf tentang abjad, tentang angka yang mungkin nanti jadi kebutuhannya. Dan kemarin itu saya juga pernah eh, screening untuk untuk wawancara untuk penerimaan TK di tahun depannya. Nah, ternyata begitu masuk eh, ke tempat pas mau wawancara sama tes itu, anak saya nggak mau. Saya bilang, kenapa kakak nggak mau? Aku nggak mau sekolah, katanya dia bilang gitu. Nah, Iya. jadi khawatir saya itu, apakah khawatirnya ada kekhawatiran yang sampai sekarang saya rasakan itu, saya khawatirnya anak saya tuh sampai nanti tuh kayak nggak mau sekolah gitu karena udah trauma duluan gitu kan, takutnya. Yang jadi pertanyaan saya, apakah memang anak kecil itu punya ada sebagian anak kecil yang memang seperti anak saya, atau apakah ada solusi ketika menghadapi rasa khawatir saya? Terima kasih Ustazah, jazakillah khair. Ya Allah, wa jazakillah khairan Mbak Diah. Jadi sebelum saya menjawab ini, saya jadi ingat anak saya dulu. Anak saya itu sekolah dari umur 2 tahun. Karena saya ngajar di TK waktu itu. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dia sekolah di TK terus. Selama itu dia nggak mau baca, dia nggak bisa baca. Walaupun dia bukan anak kinestetis ya, dia anteng di kelas, tapi dia nggak minat untuk membaca, nggak minat untuk menulis. Dia baru bisa menulis itu 3 bulan sebelum dia masuk SD, gitu ya. Apakah saya khawatir? Enggak, gitu ya. Karena memang ngerti gitu ya, ngerti bagaimana tugas perkembangan seorang anak itu seperti apa gitu ya. Tugas untuk membaca dan menulis itu mulai usia berapa. Pada aslinya kan pada hakikatnya anak-anak itu butuh untuk bisa membaca dan menulis ketika usia SD ya. Yang di situ dia harus masuk SD, dia harus duduk rapi, dia harus menulis dan membaca yang banyak. Nah, seperti itu. Nah, selama itu apakah anak kita biarkan? Enggak, tetap kita kenalkan gitu ya. Tetap kita kenalkan sesuai dengan gaya belajar dia gitu ya. Gaya belajar dia sesuai dengan kemampuan dia, kesenangan dia, kemauan dia. Jadi misalkan anak itu sukanya lari-lari ya kita belajarnya sambil lari-lari. Bisa ya bisa gitu ya. Kenapa kok bisa? Kenapa saya bilang bisa? Itulah kenapa saya bikin buku mendidik anak dengan game Islami. Karena saya dulu di TK juga mengajar anak-anak yang seperti itu. Ya, banyak sekali anak-anak yang seperti anak Mbak Diah itu nggak cuman anak Mbak Diah aja, Mbak. Banyak gitu ya. Banyak. Apalagi semakin ke sini nih anak-anak tuh semakin nggak senang belajar menulis sama membaca. Gitu ya. Semakin jadi PR gitu ya. Jadi guru-guru TK sekarang ini nih semakin banyak ngeluh anak-anak sekarang susah ya diajarin baca, baca dan nulis gitu tuh banyak PR-nya. Karena faktornya banyak. Di antaranya adalah faktor gadget.
gitu ya. Bukan berarti anak Mbak Dia di sini faktor gadget enggak. Ya, saya cerita anak-anak yang lain. Itu salah satu contoh, salah satu faktor aja yang membuat anak-anak zaman sekarang itu lebih susah diajak belajar membaca dan menulis, di antaranya adalah gadget. Kenapa kok bisa gadget menjadi kambing hitam, kambing putih, kambing pink gitu ya, atas menurunnya semangat belajar atau kemampuan belajar anak-anak jadi mudah bosan. Karena apa? Stimulusnya kurang. Stimulusnya kurang, motoriknya jadi lemah, kemudian motorik kasar dan motorik halusnya jadi lemah, konsentrasinya kurang. Kenapa kok anak yang kebanyakan main gadget konsentrasinya kurang? Karena di gadget itu gampang sekali untuk dirubah-rubah, gampang sekali untuk di-skip, gampang sekali untuk diganti gamenya kalau mereka bosen gitu ya. Sedangkan menulis dan membaca nggak seperti itu. Nah, anak-anak yang mungkin banyak pegang gadget, mereka mengkondisikan harusnya menulis sama membaca juga kayak gitu. Kalau aku bosen, aku ganti game. Kalau aku bosen tontonan ini, aku bisa ganti tontonan. Nah, mereka berharap belajar di kelas juga seperti itu, padahal nggak bisa, gitu kan. Nah, bagaimana apa namanya tugas kita gitu ya? Bagaimana apa yang harus kita lakukan terhadap anak-anak yang mulai bete gitu ya, disuruh membaca dan menulis itu susah gitu ya. Nah, Nah, kita harus mengembalikan lagi bagaimana kita seasik dengan gadget itu, bagaimana sih kita bisa menstimulus motorik halus dan motorik kasar anak-anak kita. Anak-anak sering kali ya yang membuat anak-anak itu nggak senang berlama-lama menulis dan membaca, bukan karena mereka nggak pinter, nggak, tapi karena mereka tuh capek. Jadi nulis itu, Mahat ya, ibu-ibu, menulis itu butuh kemampuan motorik halus dan kasar yang kuat. Jadi anak-anak tangannya itu butuh dilatih dulu sebelum mereka masuk ke dunia menulis. Sebelum mereka masuk ke dunia membaca, mereka itu harus berlatih dulu mengenali dan membedakan objek. Ya. Sebelum mereka dilatih untuk menulis itu, mereka harus sudah banyak kali meremas, sudah banyak kali menjimpit, sudah banyak kali merobek, sudah banyak kali memindah-mindahkan air. Sudah belum anak kita seperti itu. Mereka harus memiliki tangan otot-otot yang kuat. Ketika nanti anak-anak yang belum seperti ini kemudian dimasukkan TK yang ada mereka jengkel, masuk TK itu capek, disuruh gambar itu capek, disuruh mewarnai itu capek. Mereka akhirnya nggak mau, bukan karena nggak pinter, tapi capek gitu ya. Maka yang ada adalah kuatin stimulusnya gitu ya. Jadi kalau misalkan anak lagi nggak suka nulis, nggak suka ini, ya udah ya nak main jimpit-jimpitan aja. Dan ini tuh banyak buku-buku yang membahas seperti ini. Jadi semua ibu-ibu kayaknya wajib deh punya buku tuntas motorik gitu ya. Apa sih yang harus dituntaskan dulu sebelum mereka masuk ke Calistung? Jadi ketika anak-anak masuk ke dunia membaca, itu mereka kan bingung. Ketika kemampuan logika mereka itu belum kuat. Membaca itu butuh logika loh. Membaca itu butuh butuh logika untuk membedakan simbol, untuk menggabungkan simbol, untuk memisahkan dan menggabungkan. Jadi misalkan ba, kok jadi bi? Itu ketika anak belum dikuatin nih apa namanya logikanya. Mereka kan bingung dan akhirnya mereka kan benci aktivitas membaca itu sendiri. Itulah kenapa kita harus sering-sering mendampingi anak-anak itu main. Untuk anak-anak yang preschool, harusnya itu belum diajarin calistung gitu ya. Belum diajarin calistung. Nah, mereka ngapain? Mereka main gitu ya. Main nguatin apa? Nguatin apa motorik halus dan motorik kasarnya. Jadi coba deh kalau milih sekolah juga benar-benar amati apakah dia sekolah tersebut memiliki kurikulum yang memperhatikan aspek-aspek ini. Jadi bukan memaksakan anak bisa membaca dan menulis, tapi benar-benar memperhatikan psikologis anak, memperhatikan apakah anak ini motoriknya udah kuat. Jadi saran saya untuk saya Mbak Dia ini ajakin main yang banyak. Mbak Dianya sendiri juga ayo deh belajar tuntas motorik gitu ya. Tuntas apa sih motorik apa yang kurang dari anakku ini ya? Kok dia masih capek di usia 3 tahun 8 bulan yang harusnya dia sudah mulai betah menulis, dia masih belum. Berarti ada motorik yang belum tuntas nih. Ada PR yang belum tuntas apa aja? Ini panjang pembahasannya ya. Bisa satu satu pembahasan satu webinar sendiri mungkin nggak cukup ya untuk membahas tuntas motorik ini.
Nah, ini banyak sekali webinar yang sudah membahas, coba belajar lagi gitu ya. Agar kita ini nggak memaksakan anak doang. Semakin dipaksakan anak semakin benci sama itu gitu ya, semakin semakin benci dengan aktivitas itu. Padahal mereka tuh bukan nggak pinter kok. Mereka cuman karena motorik sama ini apa namanya sensorinya belum kuat aja, belum belum siap aja untuk masuk ke tahap itu gitu. Begitu ya Mbak Diah ya. Semoga membuat penasaran sehingga nanti Mbak Diahnya belajar lebih banyak, lebih bahagia lagi mendampingi anak, lebih nggak kemerungsung, lebih nggak panik lagi sehingga dua-duanya bahagia. Insya Allah nanti putranya Mbak Diah akan melejit gitu ya, karena udah kelihatan cerdasnya gitu.